Di parkir bawah tanah kantor di Sudirman, Jakarta, aku baru saja berpelukan erat dengan mantan kekasihku yang datang tiba-tiba ketika tiba-tiba suara langkah kaki mendekat dan Pak Ardi, manajer dingin. Aku berdiri di depan mobilku dengan mata yang tak berkedip. Yang tak kusangka bukannya marah atau memecat aku, dia malah mendekat memelukku pelan dan berbisik, "Aku mengerti karena aku juga seperti kamu." Napasku terhenti, dunia seolah berputar. Aku Rian, 28 tahun, karyawan desainer grafis di agensi iklan terbesar di Jakarta, selalu hidup dalam ketakutan. Rahasiaku sebagai pria yang mencintai pria sudah terbongkar oleh orang yang paling tak terduga. Pak Ardi, 36 tahun, pria tampan dengan rahang tegas dan sikap dingin yang membuat seluruh tim segan, selalu mengawasiku sejak aku masuk 3 tahun lalu. Awalnya aku pikir dia hanya bos ketat yang suka memeriksa pekerjaan, tapi belakangan aku merasa tapanya selalu mengikuti setiap gerakanku seperti bayangan yang tak pernah lepas. Malam itu setelah rapat larut, aku bertemu lagi dengan Dika, mantan pacarku, di parkir karena dia bilang ada urusan penting. Kami hanya berpelukan singkat mengingat masa lalu, tapi Pak Ardi muncul entah dari mana. Sekarang di ruangannya yang sepi dengan lampu neon menyala redup, dia duduk di depanku, tangannya masih memegang bahuku pelan. "Kamu tidak perlu takut, Rian. Aku tidak akan bilang siapa-siapa," katanya, suaranya rendah tapi tegas. Aku menatapnya tak percaya. Pak Ardi yang selalu bicara singkat di rapat, yang jarang tersenyum, kini mengaku dia juga menyimpan rahasia yang sama. "Aku melihatmu sejak hari pertama. Bukan karena pekerjaan, tapi karena aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku pernah seperti itu dulu di Surabaya sebelum pindah ke Jakarta." Kata-katanya seperti angin segar tapi juga seperti badai. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Rumah kecilku di Depok sepi, ibuku menelepon pagi harinya, "Drian, kapan kamu bawa calon ke rumah?" Lina, anak tetangga, sudah tanya-tanya. Tekanan itu selalu ada di Indonesia ini, di mana menjadi gay berarti siap menghadapi penolakan dari keluarga, tetangga, bahkan agama. Besok di kantor suasana biasa saja, budi rekan kerjaku tertawa, "Kamu kelihatan aneh hari ini, Rian. Bos marah ya?" Aku menggeleng sambil melirik ruangan Pak Ardi. Dia sedang menatapku lagi, tapi kali ini tatapannya berbeda, ada kehangatan yang tersembunyi. "Sepanjang hari aku berusaha fokus pada desain kampanye baru, tapi pikiranku melayang. Apa ini awal dari sesuatu yang lebih besar atau hanya ilusi?" Pulang kerja aku melihat mobil Pak Ardi mengikuti dari belakang sampai ke depan rumahku. Dia tidak turun, hanya melambai pelan sebelum pergi. Malam itu aku tak bisa tidur. Rahasiaku yang selama ini kusimpan rapat kini diketahui seseorang, dan orang itu justru memberi pelukan, bukan hukuman. Esok harinya di kantor Pak Ardi memanggilku lagi. "Makan siang bareng aku, Rian. Ada yang harus kita bicarakan." Aku mengangguk, jantung berdegup. Di kai kecil dekat kantor dia bercerita tentang masa lalunya di Surabaya, bagaimana dia hampir menikah dengan wanita karena desakan keluarga tapi akhirnya memilih jalan sendiri. "Aku tidak mau kamu mengalami yang sama," katanya, matanya menatapku dalam. "Untuk pertama kali aku merasa tidak sendiri di kota besar ini. Tapi aku tahu jalan di depan masih panjang, keluarga, teman kerja, masyarakat, semuanya siap menghakimi." Namun tatapan Pak Ardi malam itu di parkir telah menghancurkan dinding yang selama ini aku bangun. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku berani melangkah maju atau tetap bersembunyi selamanya. Pagi berikutnya di kantor suasana tetap sibuk, tapi aku merasa berbeda. Pak Ardi tidak lagi hanya bos dingin bagiku.
Setiap kali dia lewat meja dia berhenti sebentar bertanya tentang proyek dengan suara pelan yang hanya aku dengar. Rekan-rekan lain tidak curiga, mereka pikir aku sedang diincar karena performa kerja bagus. Tapi aku tahu ini lebih dari itu. Siang harinya kami makan siang lagi di tempat yang sama. Pak Ardi bercerita lebih dalam tentang bagaimana dia kehilangan teman dekat karena rahasianya terbongkar dulu di kota asalnya. Aku pindah ke Jakarta untuk memulai baru. Tapi melihatmu Rian, aku ingat diri sendiri dulu. Kamu kuat tapi sendirian itu berat. Kata-katanya membuat mataku panas. Aku cerita tentang keluargaku di Depok, ibuku yang setiap minggu mengatur kencan buta dengan gadis-gadis tetangga, ayahku yang selalu bilang pria sejati harus punya istri dan anak. Tekanan itu seperti beban berat yang tak pernah lepas. Pak Ardi mengangguk, paham, kita tidak perlu buru-buru. Tapi kalau kamu mau aku bisa bantu hadapi itu pelan-pelan. Malam harinya dia mengajakku jalan-jalan ke Monas hanya berdua. Kami duduk di bangku taman, angin malam Jakarta bertiup lembut. Dia bercerita tentang mimpi-mimpinya ingin membuka bisnis kecil di luar kota suatu hari nanti jauh dari tapan orang. Aku merasa nyaman untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Tapi besok pagi bencana kecil datang. Budi, rekan kerjaku yang suka gosip, melihat kami berdua di KAI kemarin dan mulai bertanya, kamu dekat banget sama bos Yarian. Hati-hati nanti orang bilang aneh. Aku tertawa guguk tapi dalam hati panik. Di Indonesia gosip seperti ini bisa menyebar cepat. Sore harinya Pak Ardi memanggilku ke ruangannya lagi. Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan Budi secara halus. Rahasia kita aman. Dia menyentuh tanganku sebentar di atas meja dan tatapan itu lagi yang membuat hatiku meleleh. Akhir pekan aku pulang ke Depok seperti biasa. Ibu langsung menyambut dengan senyum, Lelina mau datang besok makan malam. Kamu harus ramah ya. Aku mengangguk tapi hati berat. Malam itu aku chat dengan Pak Ardi, dia balas cepat, kalau berat bilang saja aku jemput. Kata-katanya memberi kekuatan. Senin pagi di kantor ada rapat besar. Pak Ardi mempresentasikan ideku di depan klien dan memuji namaku di depan semua orang. Rekan-rekan bertepuk tangan tapi aku tahu ini lebih dari apresiasi kerja. Setelah rapat dia mengajakku ke balkon kantor yang sepi. Kamu berbakat Rian. Jangan biarkan ketakutan menghalangi. Kami berdiri berdampingan melihat kota Jakarta yang ramai di bawah. Saat itu aku sadar tatapannya bukan lagi pengawasan tapi perlindungan. Tapi konflik mulai muncul saat temanku dari kampus dulu menelepon, Rian, aku dengar kamu dekat sama bosmu. Hati-hati di kantor banyak yang iri. Aku mulai merasa dinding mulai retak. Pak Ardi tahu dan dia bilang kita hadapi bersama. Malam itu kami makan malam di rumah kecilnya di kawasan Kemang. Dia masak sederhana ayam goreng dan sayur. Kami bicara sampai larut tentang masa kecilnya di Surabaya, tentang ayahnya yang ketat dan ibunya yang pengertian. Aku merasa rumah di sini. Tapi pagi berikutnya ibuku menelepon lagi, Drian, Lina sudah nunggu. Kamu jangan tolak terus. Tekanan keluarga semakin kuat dan aku tahu suatu saat rahasia ini akan meledak. Pak Ardi mengirim pesan, apapun yang terjadi aku di sini. Tatapan yang dulu dingin kini menjadi cahaya di tengah kegelapan hidupku. Konflik mulai memuncak ketika Budi secara tidak sengaja menyebarkan rumor kecil di grup chat kantor. Rian kok sering sama bos ya? Kayak ada apa-apa deh. Pesan itu dibaca semua orang dan aku langsung panik.
Pak Ardi memanggil rapat darurat tim dan dengan suara dinginnya yang khas dia bilang, "Fokus pada kerjaan, jangan gosip." Semua diam tapi aku tahu tatapnya ke arahku penuh dukungan. Siang harinya dia mengajakku ke taman di dekat kantor. "Kita harus lebih hati-hati, Rian. Tapi aku tidak mau kamu sendirian lagi." Kami berjalan pelan, dia bercerita tentang temannya dulu yang bunuh diri karena tekanan masyarakat. "Aku tidak mau itu terjadi padamu." Air mataku jatuh dan untuk pertama kali aku memeluknya di tempat umum meski cepat. Malam itu aku pulang ke Depok dan Lina sudah ada di rumah. Ibu memaksa kami berdua bicara di teras. Lina cantik ramah tapi hatiku tidak ada di sana. "Aku suka kamu, Rian, tapi kalau kamu tidak siap aku mengerti," katanya lembut. Aku merasa bersalah tapi tidak bisa bohong selamanya. Pulang ke Jakarta aku langsung chat Pak Ardi, dia jemput aku di stasiun dan kami pergi ke Pantai Ancol malam-malam. Duduk di pasir dia memegang tanganku, "Kamu tidak perlu menikah dengan siapapun kalau bukan itu yang kamu mau." Kata-katanya memberi keberanian. Tapi besok di kantor bencana datang. Ayahku menelepon marah, "Ada yang bilang kamu dekat sama pria di kantor. Benarkah, Rian?" Gosip sudah sampai ke keluarga. Aku gemetar. Pak Ardi langsung tahu dan bilang aku ikut ke Depok kalau perlu. Aku tolak dulu tapi hatiku hancur. Akhir pekan aku pulang dan konfrontasi terjadi. Ayahku marah besar, "Kamu bikin malu keluarga. Menikah sekarang atau keluar rumah." Ibu menangis. Aku lari ke Jakarta dan Pak Ardi sudah menunggu di depan rumahku. Dia memelukku lama, "Kamu punya aku sekarang." Kami menghabiskan malam bicara tentang masa depan. Dia cerita bagaimana dia pernah hampir menyerah tapi memilih bertahan. Aku merasa tumbuh. Senin pagi di kantor suasana tegang, budi minta maaf tapi kerusakan sudah terjadi. Pak Ardi naik pangkat dan dia pindah ruangan tapi tetap mengawasiku dari jauh. Tatapannya kini penuh tekad. Aku mulai berani mengambil keputusan kecil seperti menolak kencan buta lagi. Teman kampusku menelepon lagi memperingatkan tapi aku bilang aku baik-baik saja. Pak Ardi mengajakku libur akhir pekan ke Bandung naik kereta. Di sana kami jalan-jalan bebas dari tatapan orang. Dia bilang sesuatu hari kita bisa hidup terbuka lebih leluasa. Aku percaya. Tapi tekanan masyarakat, masih ada berita di media tentang kasus di Indonesia membuatku takut. Pak Ardi pegang tanganku, "Kita lebih kuat dari itu." Perjalanan emosional ini mulai membentuk diriku menjadi lebih dewasa. Aku belajar bahwa cinta sesama pria bukan dosa tapi bagian dari diriku. Pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Lina, teman keluarga yang dulu dekat, ternyata mendengar gosip dari tetangga dan menyebarkannya ke grup keluarga besar. Ayahku menelepon lagi marah besar, "Kamu harus pulang sekarang dan jelaskan." Aku gemetar. Di kantor Pak Ardi langsung melihat dan menarikku ke ruangannya. "Aku ikut denganmu, Rian. Kita hadapi bersama." Perjalanan ke Depok terasa berat, mobilnya melaju pelan. Di rumah ayahku sudah menunggu dengan wajah merah. "Ini tidak bisa diterima. Kamu harus menikah atau keluar." Ibu menangis memohon. Pak Ardi berdiri tenang di sampingku. "Pak, saya mencintai Rian. Kami tidak menyakiti siapapun." Kata-kata itu seperti bom. Ayahku terdiam lalu marah lagi tapi Pak Ardi tetap tenang menjelaskan bahwa kami hanya ingin hidup damai. Malam itu kami diusir dari rumah. Aku menangis di mobil. Pak Ardi memelukku lama, "Kamu punya rumah baru sekarang.
Kami kembali ke Jakarta dan dia mengajakku tinggal sementara di apartemennya. Di sana kami bicara sampai pagi tentang masa depan. Aku merasa sakit tapi juga bebas. Di kantor berita sudah menyebar tapi Pak Ardi yang baru naik jabatan melindungiku. Beberapa rekan mendukung diam-diam, yang lain menjauh. Budi minta maaf sungguhan, aku tidak tahu dampaknya Rian. Aku memakannya. Pak Ardi mengajakku ke konselor yang dia kenal untuk bicara tentang identitas. Sesi itu membantuku memahami bahwa konflik batin ini normal di Indonesia. Aku mulai menulis jurnal tentang perasaan aku. Akhir pekan kami pergi ke Bali diam-diam, di pantai Kuta kami berjalan berpegangan tangan di bawah matahari terang. Ini yang aku inginkan Rian, hidup bebas dengan mood, katanya. Aku tersenyum pertama kali setelah lama. Tapi kembali ke Jakarta tekanan kerja meningkat. Proyek besar datang dan Pak Ardi mempercayaiku penuh. Kami bekerja malam-malam di apartemennya. Di sela kerja kami tertawa kecil berbagi cerita. Aku tumbuh dari pemuda ketakutan menjadi pria yang berani ambil keputusan. Suatu malam aku bilang aku mau bilang ke ibu sendiri. Pak Ardi mendukung. Telepon ke ibu berjalan emosional tapi ibu mulai mengerti pelan-pelan, asal kamu bahagia nak. Itu langkah besar. Masyarakat masih sulit tapi di dalam hati aku sudah bebas. Tatapan Pak Ardi yang dulu menghancurkan batas kini menjadi pondasi kekuatanku. Krisis terbesar datang ketika media lokal memberitakan kasus serupa di Jakarta dan nama agensi kami terseret karena rumor. Bos besar memanggil Pak Ardi dan aku ke ruangan. Jelaskan ini. Pak Ardi berdiri tegar, ini urusan pribadi saya dan Rian, tidak mempengaruhi kerja. Dia mengorbankan promosi besar demi melindungiku. Aku menangis malam itu, kamu tidak perlu lakukan ini Ardi. Dia memelukku, kamu lebih penting dari jabatan. Kami memutuskan pindah sementara ke kota kecil di luar Jakarta. Di sana kami mulai bisnis kecil desain relance. Keluargaku mulai melunak, ibu datang berkunjung dan bertemu Pak Ardi. Kalau dia membuatmu bahagia aku teriman, katanya dengan air mata. Ayah masih keras tapi tidak usir lagi. Teman-teman lama mulai mendukung. Perjalanan ini penuh pengorbanan tapi juga membuka mata. Aku belajar bahwa cinta sejati butuh keberanian. Di kota baru kami bangun rumah kecil dengan taman. Pak Ardi mengajariku memasak, kami jalan pagi bersama. Aku merasa dewasa sepenuhnya. Suatu hari kami kembali ke Jakarta untuk proyek besar dan rekan lama menyambut hangat. Budi bilang, kalian inspirasi buat kami. Tatapan Pak Ardi kini penuh kebanggaan. Tapi ada saat aku hampir menyerah karena tekanan online. Pak Ardi selalu ada memegang tanganku, kita lewati bersama. Pengorbanannya membuat aku semakin mencintainya. Kami merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali suatu hari. Aku menulis surat untuk keluarga besar menjelaskan perasaanku. Beberapa menerima, beberapa tidak, tapi aku sudah damai. Perjalanan emosional ini mengubah aku dari pemuda yang takut menjadi pria yang berdiri tegak. Setahun kemudian kami kembali ke Jakarta dengan bisnis yang berkembang. Rumah kecil kami di pinggir kota menjadi tempat berkumpul teman-teman yang mengerti. Ibu datang rutin, ayah mulai bicara normal meski masih pelan. Di kantor lama mereka mengundang kami untuk acara reni dan Pak Ardi kini menjadi konsultan. Aku berdiri di balkon apartemen baru kami melihat kota yang dulu menakutkan kini terasa milikku. Pak Ardi memelukku dari belakang, kamu sudah tumbuh Rian. Kami tertawa mengingat malam di parkir dulu.
Satu tatapan dingin itu telah menghancurkan semua batas dan membangun hidup baru. Teman-teman baru bergabung, cerita kami menginspirasi banyak orang. Diam-diam, aku sering bicara dengan pemuda lain yang sedang berjuang memberi nasihat. Keluarga besar mulai mengerti pelan-pelan. Di pantai Bali yang kami kunjungi lagi, kami berpelukan bahagia di bawah matahari terang. Hidup tidak sempurna tapi kami bahagia. Masyarakat Indonesia masih punya jalan panjang tapi perubahan dimulai dari kami. Aku memandang Pak Ardi dan tersenyum. Cinta ini nyata dan layak diperjuangkan. Apakah benar bahwa cinta sesama pria harus selalu disembunyikan demi norma masyarakat? Benar atau salah?